Beliau ini dapat julukan Suta Sai, yang nama aslinya ada Suta Jaya III. Jadi sejarah ini adalah sejarah Suta Jaya III, Pak ya. Suta Jaya III itu adalah bin, ya. Suta Jaya II bin, Suta Jaya I bin, Panembahan Wirasuta Jaya bin, Pangeran Suwarga bin, Pangeran Pasarean bin, Syekh Syarif Hidayatullah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raden Alfat Ramadan. Saya di sini dari perwakilan keluarga Panembahan Wirasuta. Kali ini kita dari keluarga Panembahan Wirasuta dan mewakili juga channel Beralak Sengkles Cirebon akan mengupas sejarah tentang makam Buyut Tukuh Jeruk yang ada di Desa Duku Jeruk, Kabupaten Brebes. Di sini saya akan mengupas tentang siapa sosok yang dimakamkan di sini dan kita mengupas beliau itu siapa. Dengan salah satu kuncennya, ntar saya akan hadirkan kuncennya dan dari perwakilan kami juga keluarga Panembahan Wirasuta. Karena yang saya tahu masyarakat di sini belum mengenal, belum paham tentang siapa yang dimakamkan di sini. Jadi di sini saya akan mengupas sejarah agar masyarakat sekitar sini paham tentang siapa yang dimakamkan di sini dan siapa beliau. Baik pemirsa, terus ikuti kami dari channel Beralak Sengkles Cirebon dan keluarga Panembahan Wirasuta Gebang. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya di sini sudah memasuki makam dari yang disebut Mbah Duku Jeruk. Baik, ayo masuk. Kita akan berbincang-bincang dengan kuncen makam dari Mbah Duku Jeruk. Assalamualaikum. Di sini juga saya kedatangan Raden Mulyono atau Mbah Mul sebagai sesepuh dari warga Panembahan Wirasuta Gebang dan juga Ketua Padepokan Al-Karomah Raden Hadi Brata. Baik Pak, saya mau bertanya-tanya sebentar. Yang Bapak Unen tahu sebagai kuncen yang disebut Mbah Duku Jeruk ini apa sejarahnya gimana Pak? Maksudnya ya masa sejarah kan nggak tahu. Sekarang kan namanya di pengurus di Duku Jeruk, saya sebagai pengurus ya mengantar orang yang mau jaroh, yang mau apalah tujuan orang di sini di secara agama Islam ibadahkan istiqomah sama yang ikhlas maksudnya. Nggak ada sesuatu di sini masalah sejarah mah saya kan simpel mengurus Mbah Duku Jeruk. Iya. Iya kan simpelnya jadi ada kan simpelnya aja kerangkum semua ke bawah maksudnya masa nama mah itu kan petilasan itu ini juga sama aja dia itu juga dia simpelnya maksudnya ada cuman cukup sebagai Duku Jeruk
gitu. Jadi jangan sampai kita panjang-panjang orang kan saling sangka. Jadi itu ini ya saya itu ya benar ini nggak boleh berebut, nggak boleh berdebat, sama aja itu. Ini saya juga di sini, alhamdulillah kedatangan Mbah Sepuh di Cirebon, di Gebang, ya hatur nuhun, ya banyak terima kasih. Di sini saya termasuk ya alhamdulillah bangga kedatangannya sampai ke sini, termasuk alhamdulillah. Hingga anak yang mudah-mudahan minta barokahnya dari segala, jangan datang-datang antum-antum yang di sini. Segitu, terima kasih banyak. Tutup apabila itu wadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Saya akan menanyakan lagi ke Pak Unen. Pak Unen udah berapa lama jadi kuncen di makam ini? Saya dari tahun 2012 bulan 3 turun ditunjuk dari masyarakat, dari kepala desa, dari desa RT RW-nya. Saya juga di sini nggak duga-duga, tahunya disuruh ngurus di sini. Ya alhamdulillah itu saya biarpun nggak ngomong, lo tahu kelihatan. Hasilnya alhamdulillah ditata, diberesin, sedikit-sedikit sama-sama alhamdulillah berkah. Ya seperti itu dari 2012 bulan 3 saya di sini. Berarti udah 9 tahun. Alhamdulillah dipercaya sama masyarakat, di kepala desa RT RW dipanggil ke desa, disuruh ngurus sini. Ya alhamdulillah hasilnya ada. Ya pun namanya manusia, saya kan namanya orang ibadah, dihalangan-halangin itu kan siap. Apapun jadi siap. Nggak ada sesuatu yang tidak diinginkan maksudnya. Orang ibadah mah kita kudu istiqomah, ikhlas, jangan sampai ada sesuatu. Bukan, saya utama dikasih barokah dari yang maha kuasa. Katakan orang tua uyut di sini begitu. Ya mudah-mudahan saya juga minta doanya dari semua reng-rengan yang dari Gebang, Bahu Sutajaya, minta doanya berbarokah selama-lamanya. Nanti lama-lama kita sering ketemu. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menanyakan sejarah yang sebenarnya dari makam Mbah Buyut Tuku Jeruk itu. Siapakah beliau ini? Ya, asal usulnya bagaimana? Kisah hidupnya bagaimana? Saya akan bertanya kepada sesepuh kita, yaitu Raden Mulyono. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahu akbar. Para pemirsa yang terhormat, Bapak Kuncen, Pak Unen, situs makom Sutajaya yang ada di Desa Duku Jeruk, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Saya sedikit di sini akan membeberkan asal usul makom di sini. Baiklah, pemirsa semuanya, saya berawal dari siapa di sini makom. Perlu diketahui, kita lari ke belakang dulu sejarahnya, yaitu pada tahun 1700 kurang lebih menurut pinutur sepuh-sepuh kakek saya, yaitu pada saat tahun 1725, kisarannya itu sampai dengan abad 18 diperkirakan gitu. Yaitu bermula daripada Sutajaya III, ya, yang keluar reng-rengannya keluar dari Gebang. Kemudian pada abad 18 POC, karena semua ini karena politik POC yang mengejar para pejuang-pejuang yang syiar Islam di Cirebon. Sutajaya ini bergeser ke timur, yaitu tepatnya yaitu di daerah antara
Gebang dan Losari. Di sana memang ada garis tarik benang merah. Di sana berkumpulnya pasukan Demak dan Banten menyatu dalam satu camp. Dan di sana saya tarik benang merahnya ada yang namanya bekas lapak masjid, pandai domas, dan gudang, serta dapur umum. Nah, yang saya tarik garis benang merah di sana adalah dapur umumnya adalah banyak sekali karena di situ tempatnya banyak pohon kesambi dan pohon gebang serta pohon bambu ampel. Nah, untuk dapur umum banyaklah sering keluar itu bayongbong ataupun kelabang ya, itu dapur umum. Makanya kalau lagi pada masak bayongbong, 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 inilah garis benang merah. Kemudian pada abad 18 pada waktu itu Jalan Dendles masuklah ke daerah Pantura antara Cirebon dan Tegal. Pangeran Sutajaya bergeser lagi. Masa sepuh saya itu bergeser lagi ke arah sini. Yaitu sampailah desa Jukujeruk dengan santrinya ada 2 orang. Nah, ini kalau namanya saya juga belum paham. Cuma bergeser dia. Nah, di Jukujeruk ini beliau ini dapat julukan Suta Sai. Yang nama aslinya ada Suta Jaya 3. Jadi sejarah ini adalah sejarah Suta Jaya 3, Pak ya. Suta Jaya 3 itu adalah bin. Ya, Suta Jaya 2 bin, Suta Jaya 1 bin, Panembahan Wirasuta Jaya bin, Pangeran Suwarga bin, Pangeran Pasarean bin, Syekh Syarif Hidayatullah, Pak. Sunan Gunung Jati ya. Di sini beliau ini di sini syiar Islam, di Dukuh ini syiar Islam ya. Bukan takut kepada POC, tapi supaya bagaimana dia syiar Islam dengan para santrinya. Santri yang terkasih di sini adalah ada 2. Kemudian tercium lagi beliau untuk bisa lebih tumaninah lagi, dia bergeser, yaitu bergeser ke sebelah selatan, yaitu di daerah Cibendung yang sekarang. Dari Cibendung dia bergeser lagi sampai ke Marahayu, Pak. Gitu. Saya kembali bahwa di sini adalah situs makom Sutajaya 3 pada saat syiar ditemani oleh santrinya 2 orang. Nah, kalau santrinya ini orang-orang mencari Sutajaya, santri disangkanya adalah Suta Saiknya. Beliau ada di Cibendung bergeser. Sampai meninggalnya santri-santri sini mengajarkan syiar Islam. Itu syiar Islam, Pak. Jadi saya kembali bahwa situs makom ini adalah situs makom Sutajaya 3 pada saat syiar Islam. Diperkirakan adalah abad 18 awal. Barangkali itu sekilas, nanti kita bisa lihat juga situs yang bergeser ke sana. Karena situs-situs Sutajaya 3 pada umumnya adalah situs tempat berwudu, tempat bebersih. Itu ada kalau tidak sumur itu pancuran emas atau pancuran air, karena tempat berwudu mensucikan diri. Itulah beliau ciri-ciri garis benang merahnya, kemana beliau siar-siarnya. Dari segitulah kami sebagai keluarga daripada sesepuh wargi Panembahan Wirasuta melacak benang merah. Walaupun secara autentikasi kami belum menemukan literatur yang akurat, karena beliau itu dulu ya dikejar ya oleh politik POC. Itu aja sementara, silakan. Terima kasih penjelasan dari Raden Mulyono tentang sejarah asal-usul dari makam keramat Mbah Buyut Tuku Jeruk. Jadi pinatur beliau itu, jadi di sini tuh petilasan ya Mbah ya, petilasan dari makam dari Pangeran Sutajaya 3. Jadi ke Duku Jeruk berdakwah beliau di sini syiar Islam, agama Islam kepada warga-warga sekitar ya Mbah. Jadi begitu. Pause.
Oke, pemirsa channel YouTube Berlaksana Cirebon, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang makam di sini itu siapa, asal-usulnya bagaimana dari Raden Mulyono, kita kembali ke juru kuncen dari makam Mbah Buyut Tuku Jeruk. Saya akan bertanya kepada Bapak Unen selaku kuncen tentang yang berziarah di sini, Pak. Biasanya yang berziarah di sini itu punya maksud tujuan apa, Pak? Utamanya yang datang ke sini jaroh, minta barokahnya dari yang maha kuasa. Ya alhamdulillah, dari sini arahan dari saya tuh diarahkan dari sebagai ibadah. Jangan sampai ada sesuatu, jangan target, ikhlaskan itu kemandang maha kuasa. Kalau kita datang ke sini, kalau nggak dijarohkan, nggak seolah-olah minta, saya udah musyrik. Orang tua udah nggak boleh minta minta marah orang tua. Orang tua nggak punya apa-apaan, ya punya yang maha kuasa. Apabila dari sini arahkan ibadah, segalanya nggak ada yang minta, jelas-jelas ya udah musyrik gitu. Jadi Bapak Unen juga selaku kuncen itu mengarahkan ya, Pak? Iya, di ibadah, iya, alhamdulillah. Saya diarahkan seperti tauhidnya seperti itu. Jangan sampai orang salah paham soal ibadah, istiqomah, ikhlas dari yang maha kuasa. Ya masuk ini jaroh, dijarohkan, tawasul doa, iya seperti itu. Alhamdulillah dari sini seadanya saya itu seperti itu, barokah dari maha kuasa, barokah dari segalanya. Masalah itu bahkan udah masing punya jalan sendiri. Itu alhamdulillah saya di sini udah sekian tahun dari 2012 sampai sekarang seperti itu. Sengaja dari lurahnya jangan sampai kita ada yang menyimpang. Makanya disuruh saya dari yang di kepala desa supaya memimpin tahlil doa tawasul begitu. Ya alhamdulillah saya di sini nggak duga-duga ya namanya orang kan dipercaya saya jalankan aja sambil belajar. Alhamdulillah saya di sini barokah dari segalanya ya namanya manusia mah ada aja halangannya. Masa diibaratkan jadi enggak seolah target nggak boleh segala pun siap segalanya enggak siang enggak malam saya siap segalanya enggak ada segala udah capek enggak ada siap wajib kudu melayani masyarakat dari mana aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah penjelasan dari Bapak Unen selaku kuncen di makam Buyut Tuku Jeruk tentang peziarah di sini itu banyaknya maksud tujuannya mencari barokah ya, Pak. Bukan untuk menyimpang seperti itu. Jadi untuk ini juga untuk pesan moral kepada masyarakat untuk berziarah bahwa di sini hanya petilasan. Untuk berdoa ya meminta ya kepada yang kuasa, Allahumma subhanahu wa ta'ala ya. Selanjutnya saya akan bertanya kembali kepada Raden Mulyono, apakah beliau masih ada yang ingin disampaikan? Mangga. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kuncen ya atau yang mengurus di sini ya. Mengingatkan masyarakat yang berziarah sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Pangeran Sutajaya bin Pangeran Panembahan Wirasuta. Panembahan Wirasuta dan Pangeran Sutajaya menyiarkan masyarakat sekitarnya dengan memberikan pelajaran beristighfar, ta'ahud, basmalah, 2 kalimat syahadat, sholawat, dan takbir. Itulah awal syiar-syiar beliau ke daerah-daerah untuk bertauhid. Jadi apa ya tadi yang disampaikan oleh Pak Kuncen itu benar, ya, tidak menyimpang. Saya selaku sesepuh wargi Panembahan Wirasuta Sutajaya menghaturkan terima kasih ke Pak Uden sebagai pengurus situs makam
dan ada makam santri 2 di sini yang ikut membersihkan, menjaga, dan mengingatkan masyarakat peziarah. Alhamdulillah, Pak Unen, SK pengurus situs Makom Sutajaya di Desa Duku Jeruk ini sudah jadi. SK sebagai pengurus situs yang masuk kepada situs kesepuhan. Itu aja Pak, dan selanjutnya saya tetap titipkan manakala ada orang yang ziarah, coba diarahkan bersama istighfar, bertaud, basmalah, 2 kalimat syahadat, sholawat dan takbir. Itu pokoknya Pak. Selanjutnya silahkan berdoa sesuai dengan kehendak masing-masing. Itu aja. Sekali lagi terima kasih Pak Unen, dan semoga Pak Unen mendapatkan barokah. Terima kasih Pak. Barakallahu fiikum. Terima kasih juga saya aturkan untuk Bapak Unen ya selaku pengurus makam Mbah Buyut Duku Jeruk. Petilasannya. Terakhir saya akan bertanya atau ke Raden Hadibrata, apakah ada pesan moral atau pesan khusus bagi yang berziarah di sini? Bagaimana? Langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam ini, walaupun kondisinya hujan, dengan ridha Allah, dengan hidayahnya Allah dapat berkumpul di suatu tempat yang namanya di makam Buyut Duku Jeruk, yang mana sejatinya itu adalah makom dari Sutajaya 3. Sedikit yang akan saya sampaikan untuk para peziarah yang mana mempunyai maksud tujuan. Yang mana dari tujuan masing-masing itu hendaklah kita berwasilah. Karena dengan berwasilah itu insya Allah hajat kita akan dikabul oleh Allah. Karena intinya berwasilah itu kita memakai amal soleh dari yang kita doakan atau kita bertawasul, berwasilah dengan amal soleh mereka. Terlebih kepada amal soleh para rasul-rasul Allah, kepada wali-wali Allah, khususnya Sultanul Aulia. Insya Allah hajat kita akan dikabul. Jadi jangan semata-mata kita memohon langsung pada yang ada di makam. Tapi hendaklah kita bertawasul dengan amal soleh mereka, yang mana dengan tawasul itu akan tercapai hajat kita masing-masing. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya begitu saja. Terima kasih. Terima kasih pesan dan kesan dari Ketua Padepokan Al-Karomah, Raden Hadibrata. Jadi pemirsa, seperti itulah penjelasan dari Raden Mulyono, terus pengurus makam Mbah Buyut Duku Jeruk, yaitu Bapak Unen, dan Ketua Padepokan Al-Karomah Raden Hadibrata. Di sini sudah jelas bahwa makom di sini adalah petilasan dari Pangeran Sutajaya ketiga. Pada saat beliau bersiar, menyiarkan Islam dari kejaran VOC, beliau menetap di sini sementara untuk menyiarkan agama Islam. Jadi hanya petilasan supaya maksud tujuan kami di sini supaya masyarakat paham bahwa di sini ada makam bersejarah, di sini ada petilasan Pangeran Sutajaya ketiga, agar masyarakat juga paham dan apal sejarah dari makam Mbah Buyut Duku Jeruk yang selama ini masih rancu. Ya.
masih masyarakat belum mengenal bahwa di sini siapa. Terima kasih pemirsa sudah menonton tayangan ini. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.